Halo Sobat Jakpu Sehat, ketemu lagi di podcast Jakpu Sehat. Bersama saya Fahri, dan kali ini kita akan bahas tentang PBPU Kolektif BPJS Kesehatan. Apa sih PBPU Kolektif itu? Nah, kita udah kedatangan tamu nih dari bagian kepesertaan, namanya Kamelia. Halo Kamelia, apa kabar? Halo Mas Fahri, kabar sehat? Halo Sobat Sehat. Oke, langsung aja nih Kak ya. Berarti kan banyak yang penasaran nih Kak pasti sobat pendengar kita. Sebenarnya PBPU kolektif itu apa sih Kak? Ya, makasih ya Mas Fahri udah ngundang aku nih ke sini. Seneng banget loh mau sharing-sharing di sini. Nah, kalau untuk PBPU kolektif itu singkatan dari pekerja bukan penerima upah yang bergabung dalam kelompok. Jadi kan kita kenalnya selama ini kan ada PBPU ya yang mendaftarkannya masing-masing. Nah, kalau PBPU kolektif dia itu didaftarkannya di dalam satu kelompok. Jadi dibuatkan satu entitas itu. Nah, jadi untuk peserta yang dapat didaftarkan ke segmen PBPU kolektif itu kayak panti asuhan, lembaga pendidikan, sama badan pengelola dana pensiun. Jadi kayak misalnya karyawan yang bekerja di perusahaan sudah pensiun, nah itu biasanya nanti untuk kepesertaannya itu dikelola sama lembaga pensiunnya. Jadi bisa mendaftarkan untuk PBPU kolektif kayak gitu. Oh oke, berarti kalau misalnya PBPU biasa mandiri itu kan dia sendiri-sendiri gitu ya makanya disebutnya mandiri. Iya Kalau betul. di kolektif gitu ya. Iya, jadi dibuat satu entitas, jadi buat pembayaran itu nanti secara kolektif di entitas tersebut. Kalau yang PBPU Mandiri kan dia pembayarannya kan di masing-masing virtual account ya. Nah, kalau ini di satu virtual account kayak gitu. Kayak badan usaha gitu ya Mbak. Ya. Iya, tapi kan berbeda segmen ya kalau pekerja penerima upah sama pekerja bukan penerima upah. Jadi yang bisa didaftarkan selain yang pekerja penerima upah gitu. Ada contohnya nggak sih Kak? Kayak apaan peserta yang PBPU kolektif itu? Itu tadi kayak misalnya dia sudah nonaktif nih dari perusahaannya karena dia pensiun gitu kan, sudah memasuki masa pensiun. Nah itu kan biasanya dinonaktifkan nih dari perusahaannya. Nah, kalau di perusahaannya itu ada lembaga yang mengelola pensiunannya, nah nanti biasanya didaftarkan jadi pensiunan di perusahaannya kayak gitu. Berarti nanti kalau misalnya kayak gitu nih dia udah nggak pensiun, berarti nanti masuknya mandiri gitu ya? Iya, dia kalau misalnya memang tidak ada lembaga yang mengelola pensiunannya, si yang karyawan yang sudah pensiun ini bisa daftar menjadi peserta mandiri yang bayar sendiri gitu, nggak di satu virtual account yang bareng sama lembaga pensiunannya. Oh oke. Ternyata bisa Mbak ya kayak didaftarinnya melalui namanya apa PBPU kolektif. PBPU kolektif betul. Terus kalau keuntungan lainnya dari PBPU kolektif ini apa Kak? Artinya ada dong, kan kalau misalnya kita daftarin PBPU kolektif nih kayak tadi ya, misalnya si pensiunan ini udah pensiun dari perusahaan, terus didaftarin ke lembaga pensiunannya. Jadi si karyawan ini tidak usah takut lagi untuk kepesertaan aktif atau tidak aktif, karena pasti kepesertaannya tetap aktif, karena kan didaftarin nih sama si lembaga pensiunannya. Jadi dipastikan pesertanya tetap terlindungi jaminan kesehatan. Oh, wah berguna banget nih Kak ya. Terus kalau misalnya nih Kak orang-orang pengen daftar atau si lembaganya ini mau daftar mau gabung segmen PBPU kolektif ini gimana Kak? Gampang dong, bisa nih Sobat Sehat bisa daftar nih melalui kantor BPJS Kesehatan ke cabang terdekat. Nah, nanti untuk persyaratan pendaftarannya itu bisa peserta yang bukan pekerja formal ya, artinya itu seperti pensiunan, peserta didik, atau penghuni panti, dan kelompok peserta lainnya yang memungkinkan didaftarkan sebagai peserta PBPU kolektif. Kemudian nanti melakukan PKS dari lembaga tersebut ke BPJS Kesehatan dengan jangka waktu perjanjian kerjasamanya itu minimal 3 bulan. Kemudian melakukan pendaftaran entitas PBPU kolektif, setelah itu nanti didaftarkan untuk pesertanya untuk masuk ke dalam entitas PBPU kolektif. Nanti untuk pemilihan kelas rawatnya itu sama kayak PBPU yang mandiri biasa ya, untuk hak kelas rawatnya bisa memilih PBPU
kolektif yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi bedanya pendaftarannya yang BPO kolektif ini secara untuk entitasnya hanya ada satu virtual account. Kalau yang BPO Mandiri yang biasa kan sesuai dengan virtual account satu kartu keluarga ya. Kalau untuk yang PBPO kolektif ini satu entitas sesuai dengan yang didaftarkan oleh si lembaganya itu. Gitu. Tuh gitu. Terus kalau soal iuran sama Kak, sama kayak PBP Mandiri. Sama untuk iurannya sama nih, kalau misalnya pilih hak kelas rawat kelas 1 kan berarti 150.000 untuk per orang. Sama sih kayak PBPU biasa gitu. Cuman kalau ini kan yang membedakan hanya si pembayarannya di satu entitas gitu. Ya oke, berarti bedanya di situ aja ya, PBPU Mandiri sama PBPU kolektif. Kolektif. Terus ada nggak sih Kak mungkin tips buat sobat Jakpo Sehat biar lebih mudah nih buat mengelola PBPU kolektif? Nah itu kan nih nanti kalau misalnya sudah terdaftar untuk entitasnya, nah bagi pesertanya ini mengupdate data-datanya ke PIC yang mengelola PBPO kolektif ini. Biasanya kan kalau untuk lembaga pensiunan ada nih ya untuk PIC-nya yang menghandle untuk memegang PBPO kolektifnya. Nah itu nanti langsung konfirmasi jika ada perubahan data seperti nomor handphone atau email gitu. Nanti biar si peserta ini juga mendapatkan informasi yang update dari PIC-nya jika ada peserta yang sudah terdaftar mendownload aplikasi Mobile JKN. Nah, jadi selain bisa melihat status kepesertaannya di aplikasi Mobile JKN, si peserta ini bisa untuk mengupdate domisili rumahnya domisili alamatnya ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau pindah alamat itu bisa diupdate melalui aplikasi Mobile JKN gitu. Oke, terus untuk Mobile JKN si PIC-nya ada perbedaan nggak Kak? Apa sama aja kayak? Kalau PIC Mobile JKN sama aja sih, sama kayak pesertanya juga, semuanya isi dalam menunya sama. Sama aja kayak. Oke, ya udah Kak, berarti segitu dulu ya Kak ya untuk hari ini. Terima kasih banget nih Kak Malia buat materi kita hari ini tentang PBPU kolektif. Sama-sama Mas Fahri, terima kasih sudah diundang. Oke Kak, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.